Episode selanjutnya di program Di Balik Jendela Kehidupan. Proyek ini terlahir dari Tuhan menganugerahkan ke Kutai Kartanegara ini talent-talent yang luar biasa di bidang seni musik. Berapa talent yang abang telurkan? Juta manusia akan bermigrasi ke Kutai Kartanegara pada khususnya, dan kalau lu nggak mau jadi penonton, posisikan dulu jadi pemain. Oh, nggak ada berpikir terjun ke politik. Berkarir di musik atau berkarir di politik? Menarik bang, kita bincang-bincang musik dengan Bang Denny. Ternyata beliau ini salah satu bisa dibilang pakarnya lah, yang tahu situasi dan kondisi musik. Apalagi beliau ini cinta dengan daerah Kutai Kartanegara dan kangen dengan musik-musik etnik ya. Iya. Oke bang, bang penasaran nih bang, saya bang. Nah, abang kan sampai hobi dengan musik dan juga sampai menjiwai. Dan juga senang abang membina anak muda yang kreatif dalam berbasis seni musik. Nah, abang kan buat salah satu file project yang namanya DM Project bang, ya kan? Nah, DM Project ini siapa sih yang nggak kenal, sudah terkenal lah di daerah Kutai Kartanegara, apalagi di Jawa juga. Dan juga musik-musiknya yang abang menelurkan generasi itu keren, ya kan? Nah, sebenarnya DM Project ini nanti kemana bang arah ke depannya nih bang? Apa yang abang ingin besarkan sebagai CEO DM Project? Ya bang. Bicara masalah DM Project, DM Project ini terlahir dari gagasan awalnya akan kerinduan saya terhadap musik, kerinduan dan kecintaan Pak. Gitu. Dari cinta timbul rindu kan. Saya pikir segala sesuatu yang manakala kita sudah dasari dengan cinta, bicara cinta nih, kita dasari dengan cinta, mau itu kondisi seburuk apapun dan sebaik apapun, tetap kita akan tekuni dan akan kita jalani. Kalau dasarnya cinta. Jadi bagi saya kreativitas jauh lebih diutamakan. Masalah profit urusan bonus lah, ya urusan bonus. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwasanya banyak sekali talent-talent di Kutai. Tuhan menganugerahkan ke Kutai Kartanegara ini talent-talent yang luar biasa di bidang seni musik, dan belum terwadahi secara maksimal dengan pihak-pihak lainnya lah gitu. Nah, untuk itulah saya berpikir awalnya kenapa tidak saya membuat suatu wadah yang bisa mengorganizer lah talent-talent yang berbakat tadi. Awalnya seperti itu. Maka gagasan itu akhirnya saya realisasikan. DM Project ini sebetulnya tidak hanya bicara channel sebuah YouTube saja, tetapi DM Project itu pertama untuk mengasah kemampuan dan sebagainya untuk kepentingan DM Project sendiri, dan untuk bisa mengakomodir teman-teman pelaku seni musik di Kutai Kartanegara, saya bikin sebuah studio musik yang profesional lah. Jadi bisa dipergunakan juga untuk umum dalam bentuk rental. Dan alhamdulillah juga standar equipmentnya, peralatannya sudah standar profesional semua. Jadi pertama saya bikin studio musik dulu. Yang keduanya, peluang kedua yang saya tangkap, event-event musik juga cukup eksis di sini, baik itu mulai dari event reguler musik, event musik entertain musik maupun event wedding. Saya cukup melihat ini bahwa sebuah peluang. Akhirnya saya pun bikinlah rental sound juga, sama rental sound system juga sudah dengan standar brand yang internasional lah gitu, profesional gitu.
sekaligus dengan mengadakan sound system saya juga bisa menampung para pelaku musik, seniman-seniman musik untuk bisa manakala diperlukan untuk kegiatan event-event musik, soundnya dari saya, musisinya bisa saya rangkul, kemudian untuk jadi tidak ada kendala apapun. Sound system kita punya, EQ pun kita punya, player pemain musik, vokalis juga kita punya. Jadi artinya bisa menampung semuanya. Kemudian yang terakhir adalah saya bikin channel YouTube ini lah. Kalau channel YouTube-nya ya baru setahun lebih sih. Iya, karena kan dunia teknologi itu juga memanfaatkan banyak dunia digital. Nah, gitu. Dan sebetulnya banyak yang terlibat di channel YouTube ini, mulai dari arrangernya, penata musik ya, kemudian foto dan videografi bisa tercover, kemudian editornya. Jadi banyak hal yang bisa terlibat di sini. Sekaligus yang lebih utama adalah bisa mengakomodir talent-talent yang berbakat, yang punya kualitas, saya pandang punya kualitas kemampuan olah vokalnya. Kalau boleh tahu Bang, izin Bang, ada berapa talent yang Abang telurkan maupun Abang lahirkan di DM Project ini Bang? Sementara ini yang konsisten ada 3 ya. Ada 3. Saya lihat aja Sarla. Sarla ini saya lihat anak ini punya potensi yang luar biasa, karena dia juga sudah pernah tembus di salah satu event pencarian bakat di salah satu TV nasional, dan artinya sudah pernah di coaching oleh artis-artis papan atas Indonesia. Dan makin hari saya amati olah vokalnya juga sudah mulai terasa, gitu kan. Yang keduanya ada Fania. Fania ini saya lihati anaknya fotogenik banget. Kemudian yang kedua, dia mempunyai karakter vokal yang unik. Dia karakter vokalnya itu head voice dengan teknik falsetto yang natural banget gitu loh. Tinggal proses olah vokalnya saja dan jam terbangnya. Yang ketiga ada namanya Shirley. Shirley itu karakternya vokalnya lebih cenderung ke Melayu dia. Melayu. Cocok tuh Bang jadikan etnik. Kemudian ada beberapa talent lainnya. Sebetulnya banyak sih. Mungkin ada 10 talent yang lainnya. Cuman mungkin karena sebagian besar sudah terikat dengan channel lain dan sebagainya. Tetapi suatu ketika berkenan untuk ngisi konten di kita, ya tidak jadi masalah. Siapapun bagi saya tuh tidak jadi masalah untuk bergabung. Kemudian ada Mansah juga sama. Mansah ini ada pernah rilis berapa konten di channel DM Project ini. Ini Mansah juga sama sebetulnya. Dia sudah punya karakter vokal yang punya khas dia tuh. Punya khas. Oh, yang digandrung-gandrungkan ke Judika itu ya? Ya, betul. Betul sekali. Mansa itu punya karakter, sudah kuat karakternya itu sebetulnya. Mansa. Dan ada Adli Kaltim, sama Adli Kaltim juga dia punya sesuatu yang luar biasa, yang lebih bisa dia tampilkan, apalagi dia juga sama dengan Sarah sudah pernah tembus di ajang pencarian bakat nasional juga, gitu kan. Itu banyak lagi talent-talent yang lain sudah menelurkan bibit-bibit. Iya. Semoga ini menjadi suatu kompas visi dan misi DM Project lah. Iya. Bang ya, amin, kita doakan aja. Amin. Oke Bang, sebelum kita tutup closing Bang, nih Bang, kalau melihat sekarang zaman dunia teknologi Bang, peluang apa Bang ke depannya yang akan ditangkap untuk anak-anak muda dan maupun anak seniman ke depannya, apalagi sekarang Kutai Kartanegara maupun Kalimantan Timur akan menjadi sebuah ikon kota besar, yaitu ibu kota negara Jakarta. Nah, ada gak Bang menurut Abang peluang apa dan juga tips buat anak-anak muda biar semangat lagi untuk berkarir di dunia industri musik dan mengangkat nama daerah Kutai Kartanegara ke kancah nasional maupun internasional dengan musik-musik etnik yang enggak Gimana Bang? Ayo, serius ya. Ya betul. Bahwa kalaupun tidak meleset dari rencana pemerintah 2024 semester kedua
hampir bisa dipastikan Kutai Kartanegara dalam hal ini, khususnya kita bicara Kalimantan Timur pada umumnya akan menjadi ibu kota baru bagi Indonesia. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa nanti akan terjadi migrasi manusia. Tuh, migrasi. Ya, contoh saja begini. PNS lah dan aparatur, baik itu aparatur sipil maupun aparatur militer, mulai dari Mabes Polri-nya, Mabes TNI dan lain sebagainya. Kemudian anggota DPR lah, anggota MPR dan sebagainya. Jelas nanti akan berkedudukan di ibu kota negara. Taruh sajalah nanti untuk jumlah tadi ASN maupun aparat pemerintah lainnya berjumlah 2 juta misalnya, 2 juta. Ditambah istrinya saja, kali 2 itu sudah terjadi 4 juta manusia akan bermigrasi ke Kutai Kartanegara pada khususnya dan ke Kalimantan Timur pada umumnya. 4 juta manusia. Ya, 4 juta manusia yang akan bermigrasi ke sini. Masuk demografi, bonus demografi. Nah, jadi dengan datangnya migrasinya manusia yang dalam jumlah luar biasa, maka pertama akan terjadi ledakan jumlah penduduk. Ledakan jumlah penduduk. Biasanya kalau orang per orang, individu per individu sudah terkumpul dalam sebuah venue, maka di situ akan terjadi hubungan sosial yang berimbas kepada kebutuhan ekonomi, kebutuhan entertain, kebutuhan akomodasi, kebutuhan konsumsi dengan sendirinya itu pasti akan muncul. Ya. Nah, ini sebetulnya peluang bagi kita. Cuman saya juga kadang-kadang gimana ya? Begini. Ada orang yang selalu mengatakan kami hanya jadi penonton. Kami hanya jadi penonton. Kalau bagi saya tuh sebenarnya simpel saja. Kalau lu nggak mau jadi penonton, posisikan dulu jadi pemain. Posisikan diri jadi pemain kalau nggak mau jadi penonton. Benar. Cuman persoalannya adalah kalau memposisikan diri sebagai pemain, ya harus punya skill dong. Harus kemampuan. Nah, untuk itu dengan rencana pemerintah di semester kedua 2024 kita akan jadi IKN, bersiap dirilah. Mumpung masih ada waktu, mempersiapkan semuanya. Persiapkan diri Anda untuk menjadi pemain. Kalau bukan hanya, kalau nggak ingin jadi penonton. Harus jadi pemain. Makanya kayak saya jadi pemain nih. Nanti kan DM Project buat film. Nanti siapa pemeran utamanya, Bang? Gak apa-apa, Bang, jadi tukang pukul aja, Bang. Jadi pemeran utama deh. Ya. Jadi begitu intinya. Kalau tidak mau jadi penonton, posisikan jadi pemain. Tetapi jadi pemain punya syarat, yaitu harus punya skill. No skill, nonsense. Skill dalam segala bidang lah. Terserah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Benar, saya sepakat, Bang. Itu dia. Harus ada skill anak-anak muda sekarang. Tanpa skill tidak ada jaminan. Mau sekarang skill gibah aja bisa jadi duit, kok jadi konten. Skill gibah gitu kan. Memang tuh orang yang ngangkatnya itu, Bang. Unik ya, berarti Indonesia ya, Bang. Makanya itu nggak usah takut malu. Bang, satu lagi saya penasaran ya, Bang. Apa tuh? Abang kan udah lama di musik. Apa nggak ada berpikir terjun ke politik? Politik bagi saya adalah masa lalu. Masa lalu. Ya, saya senang lah teman-teman, adik-adik saya, junior saya sudah mendapati level yang signifikan di Kutai Kartanegara, berkarir di politik. Syukur, alhamdulillah, saya senang itu melihatnya. Tetapi untuk saya sendiri, jangankan berkarir di level kabupaten gitu ya, baik itu ya jadi politisi, kayaknya untuk sementara ini nyalonkan jadi RT aja nyalonkan jadi RT aja belum berkenan lah gitu kan. Yang penting tetap mengembangkan kalau musik partisipasi dalam demokrasi, insya Allah saya akan terus berpartisipasi dalam hal baik pilkada, pileg dan sebagainya. Bang Denny nggak pernah absen. Setiap pilkada
tidak golput Bang ya. Bukan hanya tidak golput, saya malah bikin konten untuk mensupport gitu loh, bahwa Ya. dilarang golput bagi saya gitu loh, dilarang golput bagi saya. Sensasinya lain. Bukan golput. Iya. Oke, menarik Bang, keren Bang. Ya, Bang Denny ini tetap komitmen akhirnya memajukan industri musik daerah, ya Bang ya, dan Iya, anak iya, muda. iya, iya. Ya kan? Kalau bukan kita, siapa lagi Bang ya kan? Iya, betul. Nah, subhanallah adanya Bang Denny, itulah ambil peluang-peluangnya. Makanya kita aja mau lobby jadi pemain kan, pemain film. Iya. Ada peluangnya. Ya, amin, doakan aja. Harapan saya juga, saya juga pengen jadi production house lah, Iya. gitu kan, nanti mungkin kita Coba beragu salah sedikit orientasi kita yang asalnya cuma di musik, kita geser Iya. coba iseng-iseng gitu, kita bikin film gitu kan. Iya, kita nggak ada yang tahu Bang ya kan? Iya. Siapa tahu kan nyambung dengan misinya DM Project. Iya, amin. Ya. Oke Bang, terima kasih banyak. Tapi sebelum tutup closing, saya ada game lagi nih Bang buat Oke. Abang. Iya. Jangan berat-berat, santai aja gitu. Tapi baju Abang bagus lah. Bawa garis. Tahu maknanya Bang? Nggak tahu dia Bang. Iya. Terus lagi Hanya dia- orang-orang tertentu aja yang tahu. Tertentu aja yang tahu Bang ya. Oke Bang, sebelum tutup closing ada game. Abang pilih satu nama yang Abang senengi aja. Tadi kan satu kata yang Abang ingat. Tetap berkarir di musik atau pindah di lain hati? Musik. Musik. Awas lah, jangan menjebak ya. Kalau bicara untuk usaha politik, pokoknya no komen lah. Ya. Oke Bang. Abang suka warna merah atau warna putih? Putih. Putih. Suka indoor atau outdoor? Indoor. Suka membaca atau suka menulis? Indoor ya, outdoor. Cepet nih Bang, kenapa nih Bang? Oke. Ulang lagi. Ulang lagi Bang Oke. ya. Suka indoor atau outdoor? Outdoor. Nah. Suka membaca atau menulis? Membaca. Membaca. Yang terakhir kadang-kadang urgent nih Bang. Oke. Pertanyaannya. Gimana? Berkarir di musik atau berkarir di politik? Musik. Wih. Suka pop atau rock? Rock. Rock. Suka Melayu atau rock? Rock. Rock ya, tetap ya. Wih. JNR kah Bang yang Abang senengi? Kalau barat rocknya atau Ya, salah satunya. Salah satu Salah JNR. satunya itu. Oke deh, foto saya seru sekali Bang. Insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan kita bisa kolaborasi lebih memajukan misi kita bersama Bang. Baik. Sekali lagi suatu kehormatan ya Bang. Terima kasih banyak udah diundang dan juga kita Terima kasih kembali. sharing-sharing bareng. Iya. Semoga bermanfaat. Amin. Untuk kita semua sukses selalu Iya. buat Bang Denny dan Iya. sehat selalu buat Amin. keluarga besar Bang Denny juga. Amin. Dan karirnya sukses. Amin. Dan juga sukses untuk DM Project. Semoga visi dan misi DM Project kedepannya lebih meroket lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Oke teman-teman, itu saja di program di bagian dari kehidupan. Jangan lupa teman-teman di subscribe dan di like dan di komen sebanyak-banyak. Keren nih channel. Tetap selalu support industri musik lokal dan juga support channel lokal dan channel ini semoga berkembang. See you next time. Bye bye.